Slice of life, sebuah genre yang kata itu paling keramat dikarenakan kata itu genre endgame-nya para wibu. Fandomnya itu si paling sepudah dan merasa superior di atas semua fandom perwibuan lainnya. Pokok slice of life di atas segalanya. Sisanya semua genre itu mid. Padahal sama aja sih, nonton-nonton sampah juga. Tapi sebenarnya slice of life itu apa sih? Maka video ini tuh ada buat semacam guide atau panduan buat lu semua yang penasaran tentang genre slice of life, dan kita diskusi bareng di sini tentang slice of life itu apa sih gitu. Jadi ayo kita bahas slice of life secara umum. Jadi slice of life itu apa sih dasarannya? Ya sesuai namanya, slice of life itu genre yang isinya kehidupan sehari-hari. Kebanyakan konfliknya itu bisa dibilang sangat amat serius, seperti temen lu nyolong stroberi yang ada di hiasan kue lu. Oke, tapi kalau mau ngomong serius, slice of life itu ya ringan gitu loh. Isinya cuma kayak kehidupan sehari-hari dan biasanya nggak jauh dari genre komedi gitu. Walaupun nggak harus gitu juga gitu, karena ada yang agak berat. Tapi kalau dibandingin sama tontonan lainnya, slice of life itu salah satu yang cukup ringan. Selain itu juga gue mau bahas tentang daya tarik mainstreamnya, yang seperti itu bisa dibilang agak kurang dibanding dengan genre yang lebih terkenal lainnya. Katakanlah battle shonen actionnya gitu, yang punya daya tarik lebih gede buat pasar mainstream. Jadi slice of life ini bisa dibilang genre yang agak niche gitu. Jadi target pasar itu sangat segmented sekali gitu loh. Tapi kalau misalnya lu mau nyoba, ini tuh berarti diantara lu bakal suka banget atau lu gak bakal suka, bakal benci gitu. Ya kalau buat gue pribadi sih seru-seru aja buat dilihat gitu. Terus kenapa sih sering dibilang sebagai genre endgame? Genre endgame slice of life ini definisi tiap orangnya tuh beda-beda gitu loh. Tapi kalau buat gue pribadi, gue nyebut slice of life itu genre endgame itu karena gue tuh awalnya jadi wibu. Gue tuh suka tontonan yang action banget ataupun yang mikir panjang banget gitu loh. Tapi sering jalannya waktu, gue udah jadi wibu lama banget, ada fase dimana gue tuh bosan banget nonton action, nonton yang berat gitu loh, mikirin twist, mikirin teori sana sini. Jadi ya solusinya gue pelarian, gue pengen cari tontonan yang ringan aja. Jadi nontonnya slice of life. Selain itu juga mungkin lu pada capek sekolah, capek kuliah gitu, capek kerja, lu butuh tontonan ringan yang gak banyak pikir, ya slice of life lah solusinya. Karena buat pelarian juga kalau lu itu beban orang tua gitu loh. Jadi ya nonton yang komedi lah, yang lucu-lucu, yang ringan-ringan gitu loh buat pelarian. Jadi ya kalau buat gue pribadi, gue nyebut slice of life endgame itu karena gue tuh udah wibu, udah ngikutin anime perwibuan gitu udah lama banget. Jadi gue kadang butuh tontonan yang ringan aja gitu. Jadi solusinya gue nonton slice of life. Itu kalau buat gue pribadi. Gak tahu sih kalau buat lu pada nyebut slice of life endgame itu kayak gimana. Jadi ya gue mau lanjut ke bahasan gue selanjutnya sih. Contoh slice of life itu yang kayak gimana sih? Jadi kan dasarnya itu slice of life adalah cerita yang merepresentasikan kehidupan sehari-hari gitu. Itu definisi paling sadar ya. Sehingga yang pertama itu contohnya itu ada yang lumayan realistis. Realistis ini maksudnya itu elemen supernatural, elemen sci-fi itu sangat minim gitu loh. Yang contoh ada sci-fi-nya gue jelasin tapi di poin berikutnya. Mungkin contoh gampangnya yang realistis itu bagi gue itu Tamako Market. Tamako Market elemen supernatural cuma burung gak jelas yang bisa ngomong itu. Sisanya bagi gue itu lumayan realistis, menggambarkan kehidupan masyarakat yang sesuai gitu, kayak representasi kehidupan di shopping district daerah dekat pasar gitu. Atau contoh lainnya yang sebenarnya gue juga agak bingung masuk slice of life atau enggak, itu Hyoka gitu loh, karena ada elemen slice of life-nya kayak kehidupan sehari-hari di sekolahnya itu kayak gimana, tapi pendorong plotnya itu misteri gitu loh. Jadi gue juga bingung sih bisa nyebut ini slice of life atau enggak, tergantung definisi lu pada sih Hyoka slice of life atau enggak, terserah deh. Anyway, ada juga yang ngambil contoh dari kehidupan sehari-hari konfliknya dan itu sangat dilebih-lebihkan. Contoh utama itu Nichijou. Emang ya arti judulnya bener, daily life ya, karena konfliknya kejadian yang bisa lu relate, seperti lu pesen kopi di cafe fancy gitu deh pertama kali dan lu bingung mau pesan apa sampai keringet dingin. Bisa relate ya, bisa relate. Gue juga kayak gitu pas pertama kali masuk nyoba kopi di cafe fancy ya, kayak gitu, keringet dingin, minum apa gitu, banyak banget pilihannya gitu loh. Cuma ya presentasi dari konflik yang kecil ini dibawakannya itu sangat berlebihan gitu loh, sehingga jadi lucu banget. Contoh slice of life yang komedi tadi yang ngambil contoh sehari-hari dilebih-lebihkan, lo bisa naikin lagi dengan elemen sci-fi ataupun elemen fantasi tipis-tipis gitu loh. Kayak contohnya itu ada Hina Matsuri. Ada beberapa orang datang dari masa depan berusaha mencegah bencana yang katanya bakal terjadi di masa depan. Ujungnya mereka semua berusaha beradaptasi dari masa depan ke masa lalu gitu. Ya gue udah ngomong belum sih kalau misalnya salah satu karakternya tuh OP banget dan dia jadi anak angkat Yakuza. Atau ada yang kayak bisa lo sebut reverse isekai. Contohnya itu Kobayashi-san Maid Dragon. Jadi ada kayak sekelompok naga dari dunia lain beradaptasi di masyarakat yang ada di bumi gitu loh. Tapi nih, ada satu contoh lagi slice of life yang paling puncak di antara slice of life lainnya, yaitu
Cute Girl Doing Cute Thing. Cute Girl Doing Cute Thing ini tuh buat lu semua yang dulu itu nonton kartun Barbie gitu, Totally Spies sama Wings pas dulu, cuma takut dianggap gak keren karena tontonnya cewek banget. Sekarang Cute Girl Doing Cute Thing itu ada buat lu semua berdamai sama inner child lu gitu, dan lu lihat ini. Gue nggak tahu deh, pokok contohnya buat Cute Girl Doing Cute Thing yang kemarin ngetren banget itu ada Bocce the Rock, lu kayak anak SMA ngeband sana sini gitu ke live house. Terus juga ada Akebi-chan no Seifuku yang itu lucu banget dengan art style itu top tier banget, dan itu series enak banget buat healing dengan vibes-nya yang chill, yang santai bedah. Sehingga sih itu tadi cuma sebagian contoh slice of life yang pernah gue lihat dan gue ikutin juga. Tentu aja banyak banget yang gak gue sebutin di video kali ini gitu loh. Dan pada akhirnya buat simpulan, slice of life itu ya bisa dibilang genre yang gak jauh sama kehidupan sehari-hari, dan lo bisa relate one way or another sih. Kebanyakan isi ceritanya ringan gitu dan gak jauh dari unsur komedi juga. Variasi yang disediakan juga ya lumayan banyak lah. Jadi ya kalau lo mau santai ya slice of life solusinya. Udah sih gitu aja, gue gak tahu ngomong apa lagi. Bye.